Muhammad Ibnu Sayuti atau lebih dikenal sebagai Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 November tahun 1908 yang dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia adalah suami dari Surastri Karma Trimurti, seorang wartawati dan aktivis perempuan di zaman pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Sayuti Melik anak dari Abdul Muin alias Parto Prawito, seorang kepala desa di Sleman, Yogyakarta, sedangkan ibunya bernama Sumilah. Nasionalisme sudah sejak kecil ditanamkan oleh ayahnya kepada Sayuti yang ketika itu ayahnya menentang kebijaksanaan pemerintah Belanda yang menggunakan sawahnya untuk ditanami tembakau. Ketika belajar di sekolah guru di Solo tahun 1920, dia belajar nasionalisme dari guru sejarahnya yang berkebangsaan Belanda. Pada usia belasan tahun itu dia sudah tertarik membaca majalah Islam Bergerak. Perkenalannya yang pertama dengan Bung Karno terjadi di Bandung pada 1926. Sayuti berjumpa dengan S.K. Trimurti, dan terlibat dalam berbagai kegiatan pergerakan secara bersama yang akhirnya mereka menikah pada tanggal 19 Juli tahun 1938. Pada tahun itu juga mereka mendirikan koran Pesat di Semarang. Tulisannya mengenai politik menyebabkan ia ditahan berkali-kali oleh Belanda. Trimurti dan Sayuti Melik bergiliran masuk keluar penjara akibat mereka mengkritik tajam pemerintah Hindia Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang 1942 koran Pesat beredar Jepang dan Trimurti ditangkap Kempetai dan mencurigai Sayuti sebagai orang komunis. Saat itu Soekarno meminta pemerintah Jepang membebaskan Trimurti dan Sayuti Melik hingga dapat hidup relatif tentram dan terus berada di sisi Bung Karno. Sayuti Melik ikut menyaksikan peristiwa pembuatan konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Soekarni dan Sayuti Melik menjadi wakil dari para pemuda yang masing-masing sebagai pembantu Bung Hatta dan Bung Karno. Setelah selesai pada dini hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, konsep naskah proklamasi itu dibacakan di hadapan para hadirin. Para pemuda menolak naskah proklamasi itu karena dianggap seperti dibuat oleh Jepang. Dalam suasana tegang itu, Sayuti memberi gagasan, yakni agar teks proklamasi ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulnya diterima dan Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti untuk mengetiknya. Dia pun mengubah kalimat "wakil-wakil bangsa Indonesia" menjadi "atas nama bangsa Indonesia". Setelah Indonesia merdeka, Sayuti Melik menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Tahun 1950 dia diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR GR sebagai wakil dari Angkatan 45 dan menjadi wakil cendekiawan. Sayuti dikenal sebagai pendukung Soekarno. Namun, dialah orang yang berani menentang gagasan Nasakom dan pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Setelah Orde Baru, nama Sayuti berkibar lagi di kancah politik. Dia menjadi anggota DPR MPR mewakili Golkar hasil pemilu 1971 dan pemilu 1977. Sayuti Melik meninggal pada tanggal 27 Februari tahun 1989 pada umur 80 tahun setelah setahun sakit dan dimakamkan di Kalibata.
Sayuti Melik menerima bintang Mahaputra tingkat 5, 1961, dari Presiden Soekarno dan bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto, 1973.